Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, Bapak, Ibu semua, warga RT 11 Perumahan Ambar Waringin Elok. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Istiana Sururi, biasa dipanggil Tia. Sekarang sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Kesehatan Masyarakat, yang hari ini akan mencoba sedikit berbagi ya kepada warga RT 11 terkait dengan COVID-19 dan bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya penularan di lingkungan tempat tinggal kita. Saya akan memberikan materi dalam PowerPoint yang akan saya jelaskan insya Allah dengan bahasa yang mudah dipahami, mudah-mudahan mudah dipahami. Kalau memang nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau ingin diskusi, kita bisa lanjutkan di dalam WhatsApp grup ya. Sebentar. Baik. Yang akan saya jabarkan secara detail adalah tentang COVID-19 di lingkungan RT atau lingkungan rukun tetangga, karena lingkungan rukun tetangga adalah lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama sekali pasti Bapak, Ibu, atau warga itu harus tahu apa itu COVID-19. Selama 1 tahun ini pasti sudah bosan sekali ya mendengar istilah COVID, kemudian bagaimana dampak pandemi COVID ini terhadap kehidupan kita, yang sekolahnya anak-anak harus di rumah, yang orang tuanya bekerja itu harus bekerja di rumah ataupun shifting ya, kadang masuk kantor, kadang di rumah, yang kita tidak boleh bertemu dengan orang lain tanpa menggunakan masker, sangat sekali mempengaruhi kebiasaan kehidupan kita sehari-hari jauh sebelum terjadinya pandemi COVID ini. Maka kalau saya bilang salah atau kurang tepat ketika warga negara atau masyarakat tidak peduli dengan perkembangan COVID, karena semua orang terdampak ya, baik dari kehidupan sosial maupun dari kehidupan ekonominya. Ada yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19, ada yang pendapatannya menurun karena COVID-19. Maka ini menjadi salah satu tugas atau kewajiban warga untuk membantu pemerintah mengurangi potensi penularan sehingga pandemi COVID ini cepat selesai gitu. Nah, apa ya COVID itu? Kalau di media lain, di TV mungkin, di media sosial, di WhatsApp group, atau di Facebook, di Instagram, mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat atau membaca coronavirus. COVID-19 itu adalah coronavirus disease. Co-nya itu dari corona. Saya akan pakai laser point supaya kelihatan jelas. Nah, ini corona, Co-nya itu corona, V-nya itu virus, D-nya itu disease atau penyakit. Penyakit coronavirus. 19-nya diambil dari tahun ditemukannya ya. Jadi ditemukan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia di tahun 2019 di kota Wuhan, Tiongkok atau Cina. Nah, COVID ini adalah infeksi atau penyakit infeksi saluran pernafasan akibat virus ya, jenis corona. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya tadi kalau dari definisinya aja jelas. Penyebabnya adalah ini nih, yang bentuknya bagus banget ya, tapi ternyata sangat berbahaya buat kita manusia. Nah, virus jenis corona bernama SARS-CoV-2 ya, SARS-CoV-2. Jadi kenapa dinamakan SARS-CoV-2? Karena ada yang SARS-CoV pertama. Jadi saya nggak mau jelasin sejarahnya kayak gimana, karena buat warga atau masyarakat itu tidak terlalu menjadi hal yang esensial. Nah, ukurannya sebesar apa sih? Ini kita mesti tahu kenapa, karena pengaruh sama kenapa kita harus pakai masker gitu. Terus jenis masker apa sih yang harus dipakai?
Karena ini, masker yang kita pakai itu harus, menjamin bahwa masker tersebut dapat menyaring atau memfilter virus. Nah, gimana cara kita tahu? Yaitu dengan mengetahui ukurannya si virus. Nah, ukuran virus ini kalau, Bapak Ibu lihat di sini ukurannya adalah 0,1 mikrometer. 0,1 mikrometer itu semana ya? Tahu ukuran 1 sentimeter itu kan pendek ya kalau dari penggaris. Nah, itu kalau mikro itu 10 pangkat 6 meter. Jadi kecil sekali. Kalau perbandingannya ya, perbandingannya yang paling kanan ini adalah red blood cell, itu sel darah merah di dalam darah kita yang cair itu ternyata isinya adalah kepingan-kepingan darah yang nggak kelihatan. Nah, itu ukurannya besar. Kemudian ada partikel PM2,5 ini adalah polutan atau polusi yang dikeluarkan oleh asap kendaraan. Ini ukurannya juga masih agak besar, 2,5 mikro. Nah, lalu ada bakteri kayak yang menyebabkan diare dan lain-lain ya, yang ada dalam tinja manusia. Nah, ukuran bakterinya 0,5 mikro. Nah, kalau coronavirus atau virus corona itu lebih kecil lagi dari bakteri. Nah, di sini masker yang baik adalah masker yang dapat menyaring partikel yang ukurannya lebih kecil daripada virus corona. Jadi kalau dia daya saringnya itu lebih kecil daripada ukuran virus, artinya kan secara otomatis harusnya si virus tersaring ya, sehingga tidak masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Kenapa harus pakai masker? Karena ternyata virus itu masuknya melalui saluran pernafasan ya, salah satunya adalah hidung, lalu mulut dan mata ya, yang paling sering adalah hidung dan mulut. Nah, bagaimana kondisi saat ini? Jadi kalau misalnya sebosan-bosannya kita mendengar atau menyaksikan informasi tentang COVID ya di media, itu tetap harus up to date ya supaya tahu apalagi bagaimana perkembangan yang ada di tempat tinggal kita. Nah, ini saya ambil data 3 hari yang lalu, tanggal 16 Februari, bahwa kalau kita lihat dulu di seluruh dunia ya, di dunia itu sekarang sudah sampai 109 juta kasus lebih ya, seluruh dunia, yang sembuh sudah 61 jutaan, dan yang mati itu ada 2.400.000 jiwa. Ini merupakan pandemi terburuk yang pernah terjadi di dunia, karena dalam 1 tahun sudah merenggut 2 juta lebih jiwa ya atau nyawa manusia. Nah, kalau di Indonesia sendiri seperti apa? Di Indonesia itu sekarang sudah sampai 1.200.000 ya, kemarin Januari kemarin sudah mencapai 1 juta kasus. Kemudian alhamdulillahnya sudah 1 juta yang sembuh sehingga artinya 80%-an itu semua yang terinfeksi itu berpotensi untuk sembuh. Tetapi angka kematiannya juga tinggi ya, angka kematiannya itu sampai 33.000 yang meninggal dunia. Ini manusia ya. Nah, kalau di Jawa Barat sendiri, kenapa saya highlight Jawa Barat? Karena Perumahan Ambar Waringin ini kan terletak di Kabupaten Bogor yang masuk ke dalam Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu di bagian atau di wilayah tempat tinggalnya bagaimana gambaran kondisi COVID-19? Total kasusnya adalah 180.000 kasus per 3 hari yang lalu, yang sudah sembuh itu ada 151.000 kasus, yang meninggal ada 2.000. Nah, Jawa Barat sendiri kalau kita lihat dari ranking provinsi yang ada di Indonesia masuk ke dalam urutan ketiga ya, provinsi tertinggi dengan jumlah kasus COVID-19 ya. Jadi perlu waspada ya, perlu waspada. Walaupun orang-orang yang tinggal di sekitar kita adalah orang-orang yang kita kenal, karena virus tidak mengenal orang gitu. Maksudnya tidak kenal, oh itu saudara kita, oh itu teman kita, oh itu tetangga kita, tidak. Virus itu hanya mengenal sel yang mau dihinggapi atau ditumpangi hidup gitu. Jadi nggak ngaruh ya, walaupun kita kenal akrab, ternyata positif COVID dan kita bisa tertular. Jadi betul-betul kita harus waspada. Nah, bagaimana sih cara penularannya? Kenapa bisa sampai muncul jutaan kasus seperti ini di dunia sampai ada 2 juta lebih yang meninggal gitu. Bagaimana cara penularannya? Nah, COVID-19 ini termasuk jenis penyakit yang virusnya itu mudah menular
Dan, yang perlu diwaspadai juga oleh Bapak Ibu bahwa sekarang ditemukan banyak, lebih dari 2 varian ya, kalau tidak salah 3 atau 4 varian baru mutasi virus yang tingkat penularannya lebih cepat dan lebih, memungkinkan untuk menyebabkan kematian. Jadi virusnya sudah berevolusi selama 1 tahun. Nah, manusianya, kitanya pun harus berevolusi dengan apa, dengan terus up to date dengan perkembangan, mengenai Covid ini dan harus berhati-hati saat menerima informasi karena tidak semua yang informasi kita terima itu selalu benar. Jadi harus di cross check lagi ya. Nah, cara penularan gimana? Jadi yang umum terjadi ini, kelihatan nggak ya? Ketika ada seorang yang batuk misalnya, atau bersin, atau bicara, ya, jadi nggak mesti dia batuk, nggak mesti dia bersin, tapi kalau dia ngomong, dia ketawa, kemudian dia marah-marah misalnya, ataupun dia nguap, nah itu bisa ada keluar droplet. Droplet itu apa sih? Droplet itu adalah cairan atau percikan, ya, bukan air ludah tetapi percikan dahak atau lendir yang berasal dari saluran pernafasan. Karena kalau mulut kita kan itu kalau di dalam, strukturnya ada yang, saluran yang masuk ke pencernaan, ada saluran yang terhubung dengan pernafasan. Nah, droplet ini adalah cairan yang berasal dari saluran pernafasan. Nah, kemudian, ukurannya sangat kecil lalu dia tersebar ke udara. Di udara, nah di dalam droplet ini atau percikan-percikan cairan ini ada virusnya. Kemudian secara tidak sadar ya, cairan yang di dalam ada virus ini terhirup oleh orang sehat ya, atau masuk melalui mulut atau melalui mata, atau bahkan bisa langsung masuk ke dalam paru-paru. Kalau dia ngobrol gitu, kemudian tertawa terbahak-bahak, mulutnya terbuka, bisa saja langsung masuk ke dalam paru-parunya. Nah, ini yang menjadi media penularan yang paling sering ditemukan pada mereka yang terinfeksi. Kemudian atau kemungkinan lainnya adalah ketika ada orang yang terinfeksi, kemudian dia batuk, bersin atau bicara, keluar droplet yang tadi saya bilang. Nah, kemudian droplet yang terkontaminasi virus itu menempel di permukaan benda, bisa di lantai, di meja, ya. Di sini contohnya di gagang telepon atau di gagang pintu, atau di remote atau dimanapun, di handphone misalnya. Nah, kemudian dalam kurun waktu yang cepat gitu ya, jedanya nggak terlalu lama, benda-benda yang terkontaminasi itu dipegang sama orang yang sehat. Nah, setelah dipegang, kemudian dia lepas benda itu, nah tangan yang sudah terkontaminasi ini, dia menyentuh mata, hidung, atau mulut, sehingga itu menjadi media penularan atau media masuknya si virus ke dalam tubuh orang yang sehat. Inilah cara penularan yang sering terjadi. Nah, tapi ada kondisi lain yang di sini Bapak Ibu bisa sebentar. Ada video yang mau saya putar. Researchers have used the Fugaku supercomputer to model the emission and flow of virus-like particles from infected people in a variety of indoor environments. Air humidity of lower than 30% resulted in more than double the amount of aerosolized particles compared to levels of 60% or higher, as seen in simulations released on Tuesday by research giant Riken and Kobe University. Their findings suggest that the use of humidifiers may help limit infections during times when window ventilation is not possible. The study also indicated that clear face shields are not as effective as tighter-fitting face masks in preventing the spread of aerosols. Oke, nah jadi dari video ini dijelaskan bahwa di Jepang telah dilakukan riset bahwa ketika dalam kondisi di ruangan tertutup, ya, contohnya di restoran ya, di restoran itu dalam satu meja ada 4 orang,
yang makan bersama, lalu tanpa masker. Nah, ketika ada orang yang bicara atau tertawa, nah dropletnya itu muncrat ya istilahnya ke udara dan itu menempel. Nah, terbangnya itu bisa sampai 1 sampai 2 meter ke depan gitu. Jadi potensi penularannya akan sangat tinggi, apalagi ada di dalam ruangan tertutup yang sirkulasi udaranya tidak baik gitu, karena udaranya hanya mutar-mutar di dalam ruangan itu saja. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah mengenai penggunaan face shield yang tanpa masker. Ini sudah dilakukan riset bahwa ini tidak efektif gitu untuk mencegah penularan virus. Kenapa? Karena ternyata ketika orang ini bicara, batuk atau bersin ya, virusnya itu tetap keluar. Jadi dia dari sini, dari mulutnya ke permukaan face shield-nya lalu dia turun. Dia turun karena ada rongga di bawahnya atau kalaupun tidak turun dia naik ke atas, dia muncrat juga ke atas. Nah, ya ini tetap mengontaminasi baju dari si penderita, lalu juga permukaan-permukaan benda atau bahkan ada jenis, cairan yang lebih kecil yang lebih, bisa mudah menular di dalam ruangan tertutup daripada droplet adalah, airborne ya. Jadi dia bentuknya aerosol, sehingga bisa tertular melalui udara, dia bisa terbang kemana mana lebih jauh daripada 2 meter, gitu. Itulah bahayanya ketika, kita berada di satu ruangan tertutup bersama dengan orang banyak, gitu. Karena, tidak cukup jaga jarak hanya 2 meter, gitu ya. Kita bisa next. Nah, kemudian bagaimana proses penularan atau, ketika virus itu masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga bisa menimbulkan gejala COVID-19, gimana sih prosesnya dalam tubuh? Kita simak sama-sama. I legit couldn't breathe. My oximeter was measuring under 88% oxygen levels. Nah, begitu prosesnya di dalam tubuh. Jadi dia masuk ke saluran pernafasan, dia mereplikasi diri ya dan merusak paru-paru sehingga kita atau si penderita itu punya gejala batuk, sakit tenggorokan, bahkan sampai sesak napas ya seperti itu gejalanya. Kemudian, nah apa saja sih gejala yang bisa ditimbulkan oleh COVID-19 ini? Ini gejalanya variatif ya, berskala ringan sampai berat. Jadi siapapun yang terinfeksi itu bisa menimbulkan atau muncul gejala yang berbeda-beda tergantung daya tahan tubuhnya dan kemudian ada banyak faktor ya, dari segi usia, kemudian riwayat penyakit dan kondisi apakah dia sedang hamil atau sedang menyusui atau punya punya penyakit bawaan. Nah, ini nanti saya akan jelas secara detail. Nah, gejalanya kalau dulu kita dengar istilahnya ada OTG, ada ODP, ada PDP, nah sekarang nggak dipakai lagi. Jadi memang banyak yang terinfeksi, terutama orang dalam golongan usia muda itu tidak menimbulkan gejala ya, skalanya ringan atau skalanya ringan, nggak ada gejala sama sekali jadi kayak orang sehat biasa aja, tapi bisa nularin nggak? Bisa. Kenapa? Kan tadi yang saya bilang, droplet itu tidak hanya ditularkan ketika orang itu batuk atau bersin, ya, tapi ketika dia bicara, ketika dia tertawa itu dia bisa terbang keluar ya, dan virusnya bisa ikut di sana gitu. Jadi nggak harus bergejala dulu. Kemudian bagaimana gejala yang lain? Gejala yang lain adalah congenital runny nose. Ini, saya akan gunakan bahasa Indonesia, jadi mohon maaf karena, materinya ini saya ambil dari, website-nya WHO dan CDC ya yang berbahasa Inggris.
Nah, ini hidungnya mampet atau hidung meler bisa menjadi satu gejala dari COVID-19. Lalu batuk, kebanyakan adalah batuk kering ya. Lalu ada diare. Diare kenapa? Karena ternyata virusnya SARS-CoV-2 ini bukan hanya menyerang saluran pernafasan, juga dia mengiritasi sistem pencernaan ya. Kalau dia masuk ke saluran pencernaan. Nah, kemudian demam atau menggigil. Jadi kadang demam itu ditandai dengan naiknya suhu, badannya panas, tapi banyak juga penderita yang nggak pakai panas, cuma dia menggigil, kedinginan. Nah, ini masuk. Kemudian headache, sakit kepala, pusing, dan apa namanya, sakit badan ya, badannya pegal-pegal, nyeri otot gitu ya. Itu masuk ke dalam gejalanya COVID-19. Lalu ada yang sampai mual muntah, muntah-muntah. Nah, biasanya mual muntah ini barengannya sama diare, lalu kelelahan ya. Baru nyapu dikit terus ngos-ngosan, capek. Baru naik tangga sebentar udah capek, baru jalan 100 meter misalnya atau bahkan 50 meter kemudian udah capek. Nah, itu mudah lelah. Kemudian ada lagi gejalanya adalah anosmia atau kehilangan indera penciuman. Ya, jadi dia nggak bisa mencium bau, bahkan bau yang menyengat sekalipun, dan lidahnya antah, tidak merasa. Jadi ada dua nih, cuma nggak bisa nyium bau aja, atau nggak bisa nyium bau juga, nggak bisa rasa juga, atau cuma nggak bisa ngerasa aja. Lalu sore throat ini sakit tenggorokan ya, kayak radang. Lalu ada yang paling parah adalah sampai sesak nafas. Nah, kebanyakan pasien-pasien yang meninggal dunia itu ketika sudah terjadi kerusakan di paru-parunya sehingga menyebabkan sesak nafas. Nah, sesak nafas ini nanti saya akan jelaskan tentang hipoksia ya, yang menjadi satu gejala tren yang banyak ditakuti orang. Kenapa? Karena ternyata sesak nafasnya nggak muncul, tapi kadar oksigen di dalam darahnya si penderita itu sudah turun. Nah, ini kaitannya dengan sesak nafas. Apa itu hipoksia? Yaitu kondisi kekurangan oksigen dalam sel dan jaringan tubuh sehingga fungsi normalnya mengalami kegangguan. Jadi kalau pada penderita COVID ya, dia virusnya itu masuk ke dalam paru-paru yang seperti tadi di video, virusnya merusak paru-paru sehingga paru-parunya terisi cairan. Lalu makanya kalau di ronsen ya itu banyak gumpalan-gumpalan putih, itu artinya adalah cairan. Jadi oksigen harusnya terserap dengan baik, lalu diedarkan ke seluruh tubuh, ini enggak gitu. Jadi makanya kenapa cepat lelah, sesak nafas gitu. Nah, kondisi ini kalau terjadi berlarut-larut atau keterusan gitu, ini sangat berbahaya karena mengganggu fungsi otak, hati, dan organ lainnya. Karena kita tahu semua organ tubuh manusia itu butuh oksigen ya, butuh oksigen. Nah, eee, kalau dalam COVID banyak kasus yang terjadi adalah happy hipoksia. Itu happy itu dia kelihatannya biasa-biasa saja, tapi ternyata dia hipoksia, kekurangan kadar oksigen di dalam darahnya. Nah, itu berbahaya karena biasanya cepat mengalami perburukan gitu, yang hari ini paginya biasa aja, lalu tiba-tiba siangnya dia kehilangan kesadaran gitu. Bahwa ternyata dia happy hipoksia. Nah, gejalanya kalau pada pernafasan itu sesak nafas, kemudian nafasnya cepat, batuk ya, batuk yang sering gitu, mengi itu ngik kayak orang asma ya. Kemudian kalau di sistem jantung kardiovaskular itu denyut jantungnya cepat ya, kayak orang deg-degan gitu cepat ya. Kemudian kalau di sistem saraf dia nyeri kepala, linglung. Nah, ini linglung ini menjadi satu gejala COVID juga karena bukan dia lupa atau apa, seperti bingung karena memang suplai oksigen ke otaknya itu kurang gitu, dan penurunan kesadaran atau pingsan ya. Kemudian pada kulit, itu kalau sudah parah itu berubah warna kulit dari merah, kan kalau kulit kita ada oksigen tuh kan artinya merah ya, berubah menjadi ke biru kayak orang meninggal kan kulitnya lama-lama biru ya. Kemudian gejala lainnya bisa gelisah, berkeringat dan lemas. Ini tanda-tanda tubuh kekurangan oksigen. Kalau pada anak bayi yang belum bisa ngomong gitu, yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibunya di rumah adalah lemas, lesu, rewel, gusar, tidak fokus, gelisah. Nah, terus juga lihat juga warna kulit sama nafas. Ya, nafasnya harus dihitung. Gitu. Nanti kalau memang ada pertanyaan baru saya jawab.
Kemudian cara mendeteksinya gimana sih hipoksia itu gitu. Nah, ini sebenarnya tidak wajib ya, tapi kalau menyediakan di rumah itu lebih baik karena saya lihat alatnya ini tidak begitu mahal ya, jadi mungkin masih bisa terjangkau oleh warga yang tinggal di rumah gitu. Nah, yang bisa dilakukan di rumah itu bisa pakai alat yang namanya pulse oximeter yang dipasang di jari, biasanya di jari telunjuk ya, dan di telinga untuk mendeteksi kadar oksigen atau saturasi dalam darah gitu. Kalau misalnya apalagi kalau di rumahnya ada lansia, kalau saran saya lebih baik punya alat ini gitu ya. Karena kalau misalnya ternyata ada muncul gejala-gejala seperti lemas, kemudian batuk gitu. Walaupun itu ternyata nantinya adalah flu biasa, tapi karena kita dalam kondisi COVID, pandemi COVID kayak gini, saran saya punya gitu, punya ya. Saya nggak jualan, tapi ini bisa dibeli di mana saja. Di marketplace ada kayak di Shopee atau di Tokopedia itu bisa mungkin dicari ya. Lalu, nah saturasi normalnya manusia sehat tuh berapa sih? Nah 95 sampai 100%. Dan ini ketat, artinya kalau dia turun 94, 93, walaupun dekat 95 itu tetap harus butuh pertolongan. Nah, kalau misalnya kita di rumah ada anggota keluarga yang punya gejala-gejala hipoksia gitu, terus ketika dicek pakai pulse oximeter ini ternyata di bawah 95 gitu, stabil gitu. Maksudnya stabil atau konsisten dicek 93, cek lagi 92, cek lagi 91 misalnya. Nah, itu apa yang harus dilakukan pertama kali? Kalau di rumahnya itu kamarnya tertutup, coba dibawa ke ruangan yang lebih sirkulasinya lebih baik gitu, yang jendelanya banyak atau buka pintu lah gitu ya kalau kecuali malam-malam ya. Nah, kemudian tempatkan di ruangan terbuka, lalu apalagi berikan oksigen tambahan dengan masker dan oksigen tabung kalau ada. Ini saya tidak wajibkan, artinya memang ini P3K tapi harganya cukup mahal ya. Kalau misalnya kondisi anggota keluarga kita ada yang seperti ini, jadi saran saya sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kalau rumah sakitnya jauh, ke puskesmas, ya, puskesmas terdekat di mana pakai motor nggak apa-apa pakai motor, gitu. Karena orang yang sesak nafas, saturasinya di bawah 95% harus segera dapat pertolongan, gitu. Bawa ke puskes, biasanya di puskes walaupun tidak ada rawat inap, biasanya dia ada tabung oksigennya, jadi bisa ditolong. Paling nggak itu harus pakai tabung oksigen gitu ya, dan pakai masker. Maskernya maksudnya masker yang nyambung sama oksigennya. Nah, orang yang terinfeksi, kemudian gejalanya bisa berat dan bisa meningkatkan risiko kematian ketika seperti apa kondisinya. Yang pertama adalah usianya lebih dari 50 tahun. Ini poin-poinnya banyak dan ini adalah faktor terpisah. Jadi kalau dia usia 50 tahun lebih dan dia tidak punya komorbid, dia tetap eh, berisiko untuk mengalami gejala yang lebih berat ketika dia terinfeksi COVID gitu dan mungkin berisiko lebih tinggi untuk meninggal dunia atau pasien yang punya infeksi HIV ya, dia penderita HIV/AIDS atau misalnya dia punya tekanan darah tinggi. Nah, ini nggak mesti 50 tahun ya Bapak Ibu ya. Kalau dia punya riwayat hipertensi umurnya baru 40, tetap masuknya adalah risiko tinggi untuk gejala berat COVID. Kemudian punya riwayat DM, diabetes mellitus ya. Kemudian punya penyakit keganasan atau punya riwayat kanker ya kanker paru atau kanker yang lain itu bisa meningkatkan risiko atau punya penyakit kardiovaskular, pernah gagal jantung, pernah misalnya pasang ring dan lain-lain ya. Kemudian penyakit paru obstruktif kronis nih biasanya lansia yang dulunya perokok berat gitu, kemudian parunya sudah pernah sakit. Nah, ini perlu perhatian khusus ya. Lalu ada penyakit disfungsi dan disfungsi koagulasi dan organ. Misalnya pernah pernah sakit gagal organ hati misalnya, kemudian disfungsi koagulasi itu artinya darahnya itu sulit membeku gitu ya. Ini jadi berisiko juga untuk punya gejala berat ketika dia terinfeksi. Wanita hamil ya, jadi ini harus diproteksi ketat ya, dan obesitas. Nah, obesitas itu artinya kegemukan. Jadi bukan berarti selama COVID ini harus makan banyak tanpa memperhatikan berat badan, karena ternyata kalau sudah kegemukan itu berisiko untuk memperberat gejala dan juga meningkatkan risiko kematian. Dan antaranya adalah penyakit ginjal kronik
punya gagal ginjal, batu ginjal gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Seperti itu. Nah, perbedaannya gejala COVID dengan yang lain, ya di sini bisa dilihat berbahasa Inggris ya. Nah, sebenarnya agak susah ya, agak susah. Cuman kalau orang yang COVID itu jarang bersin, ya, nggak bersin gitu. Kalau batuk pilek biasa itu dia bersin-bersin, alergi dia bersin-bersin. Kalau dia COVID, biasanya penderita COVID itu tidak bersin-bersin gitu ya. Jadi itu yang menjadi perbedaan mendasarnya. Nah, cara diagnosisnya bagaimana kalau sekarang yang sudah tervalidasi hanya 2 ya. Yang pertama adalah kalau mau deteksi cepat, misalnya kita kontak erat atau punya gejala, itu bisa dengan mandiri ya, kayaknya pemerintah belum menyediakan ya, harus bayar. Jadi deteksi cepatnya dengan rapid test antigen. Ya, rapid test antigen itu hidungnya di swab ya, caranya hidungnya di swab, swab antigen atau istilahnya ya. Kemudian dilihat pakai alat ya, kayak rapid test antibody biasa, tapi bukan darah yang diambil dari hidung, kemudian ditempelkan di sana. Kelihatan nggak kalau misalnya dia garisnya 2, positif COVID-19 gitu. Tapi di sini bukan untuk diagnosis, hanya untuk tes cepat saja. Nah, kalau misalnya deteksi konfirmasi itu bisa pakai PCR. Nah, ini disediakan gratis oleh pemerintah ya melalui puskesmas terdekat gitu. Nah, PCR ini caranya sama, di swab hidung dan tenggorokan, dia 2. Kalau antigen itu hidung saja, kalau PCR itu hidung dan tenggorokan, jadi dari 2 lubang hidung, lalu kita mangap mulutnya, dimasukin lagi alat swabnya gitu ya, 2 kali. Nah, lalu hasilnya itu agak lama, biasanya paling cepat itu 1 hari ya. Karena apa? Karena harus dibawa ke lab dulu. Nah, apa sih yang dilihat? Yang dilihat itu adalah genetik dari bentar ya. Sinyalnya tadi keputus. Saya share screen lagi ya. Baik. Nah, ini tadi ya PCR. Nah, PCR ini bisa dilakukan gratis dari puskesmas, kalaupun bayar dia agak mahal. Ya, ini untuk yang mengkonfirmasi. Jadi yang bagaimana cara konfirmasi positif COVID harus pakai PCR. Kalau baru antigen aja hanya screening, tapi memang hasilnya juga cukup valid gitu. Biasanya kalau orang yang dia positif antigen itu positif PCR gitu. Pasti positif COVID. Tapi kalau misalnya negatif antigen, dia belum tentu negatif. Jadi harus di PCR dulu, karena biasanya kadang ada yang negatif antigen, tapi ternyata pas di PCR dia positif. Tapi ada juga yang negatif antigen, ketika di PCR betul-betul negatif. Jadi kalau yang negatif antigen jangan senang dulu gitu ya. Makanya kenapa antigen itu tidak bisa dijadikan sebagai alat deteksi untuk mengkonfirmasi apakah dia betul-betul positif COVID atau tidak. Nah, gimana sih caranya supaya tidak tertular? Ini banyak usaha yang harus dilakukan oleh kita. Kayaknya udah pada hafal ya, 3M dan lain-lain. Nah, ini saya mau jelasin agak detailnya. Cuci tangan dengan benar. Kenapa dengan benar? Dengan benar itu artinya adalah yang pertama, yang paling diutamakan adalah cuci tangan pakai air mengalir, ya, di keran, kemudian ada sabunnya. Sabunnya apa saja, nggak mesti antiseptik. Sabun colek pun boleh, ya, sabun mandi biasa boleh, ya, nggak mesti yang antiseptik gitu, karena partikel atau zat yang ada di virus itu akan rusak kalau kena sabun, jenis sabun apapun. Jadi kalau nggak mesti yang mahal, nggak mesti yang diiklanin di TV-TV, ya, jadi sabun yang biasa kita pakai aja nggak apa-apa. Nah, berapa lama? 10-15 detik. Jadi pastikan seluruh permukaan kulit itu sama dalam kukunya itu semuanya kebasuh gitu. Lalu bersihkan, bilas, lalu keringkan. Atau kalau kita sulit menjangkau air mengalir, boleh selalu kemana-mana kantongi hand sanitizer. Nah, saat pakai hand sanitizer juga nggak boleh asal berasa dingin, tapi harus seluruh permukaan kulit yang ada di pergelangan tangan ini
harus kena hand sanitizer-nya gitu. Jadi sama kayak kita cuci tangan, maka pakainya harus agak banyak ya, harus agak banyak. Kalau yang dia gel itu kayak seukuran koin ya, di telapak tangan kita agak banyak, baru kita basuh ke seluruh bagian kulit di permukaan telapak tangan dan belakangnya gitu. Kemudian yang kedua adalah menjaga jarak. Nah, sebenarnya kalau dari WHO dan CDC sendiri, jarak yang dianjurkan itu 2 meter dari satu orang ke orang yang lain. Kalau di Indonesia itu agak dikurangin dikit ya. Ada yang bilang 1 meter, ada yang bilang 1,5 meter. Jadi berapa sih jarak paling aman? Sebenarnya itu adalah 2 meter. Kemudian menjauhi kerumunan. Gini, konsepnya, kalau misalnya kita biasa menjaga jarak dengan orang lain, ketika orang berkerumun itu kita pasti otomatis, saya nggak mau deket-deket. Berarti kan apa? Kalau ada orang berkerumun, artinya jarak antar orang itu kan pasti kurang dari 2 meter kan. Jadi harusnya nggak boleh. Dan harus dicatat, walaupun mereka bermasker, tapi mereka berkerumun, itu tetap tidak boleh. Ya, jadi yang dijauhi itu bukan cuma yang nggak pakai masker, tapi adalah yang berkerumun walaupun dia pakai masker gitu ya. Kemudian ini memakai masker. Nah, jenis masker tuh macam-macam, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, coba lihat. Nah, ini adalah jenis masker kain ya, masker bahan yang terbuat dari kain biasa gitu, yang 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis misalnya. Nah, yang kedua adalah jenis masker bedah. Jenis masker bedah biasanya 3 lapis, yang lapisan luarnya adalah non-woven atau anti air, ya, dan di hidungnya ini ada kawat penyangga hidungnya. Jadi dia bisa menyesuaikan bentuk masker dengan bentuk hidung kita, sehingga tidak ada rongga di bagian atas yang memungkinkan virus untuk masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Nah, lalu ada KF94, ini adalah masker, bukan masker bedah, tapi masker tersandarnya dari negara Korea Selatan yang sudah banyak beredar di Indonesia. Ini bisa dipakai, dia lebih aman. Kenapa? Karena atasnya ketutup, bawah ketutup. Ya, jadi nggak ada rongga lagi antar jeda atas sama jeda bawah. Sama dengan KN95. KN95 juga bukan masker medis, dia keluaran Tiongkok atau Cina, tapi dia lebih aman gitu, lebih aman daripada masker bedah biasa atau bahkan masker kain ya. Jadi dipakai karena dia fit, menyesuaikan dengan bentuk wajah gitu, menutup. Paling kendalanya hanya di karetnya, kadang karetnya kebesaran gitu ya, kadang kekecilan, jadi tolong di-adjust aja. Kan sekarang sudah banyak ya alat bantu seperti pengait dan lain-lain. Nah, kemudian ada masker N95 ini adalah masker bedah yang hanya dipakai oleh tenaga kesehatan yang mengobati atau merawat pasien COVID di fasilitas kesehatan ya, kayak di rumah sakit atau di puskes. Ini hanya dipakai oleh orang-orang atau tenaga medis, bukan masyarakat umum. Jadi kalau kita mau pakai, nah jadi per tanggal 13 lalu itu CDC itu siapa sih? CDC itu adalah lembaga pengendalian penyakit menular yang ada di, bukan hanya penyakit menular, semua jenis penyakit yang ada di Amerika, tapi dia berlevel internasional gitu ya. Nah, mengeluarkan rekomendasi bahwa sekarang kayak yang tadi saya bilang, virus corona ini sudah bermutasi, dia lebih mudah menular, sudah lebih jago masuk ke dalam tubuh manusia, maka kita proteksinya harus double. Ini bukan over, tapi memang begitu. Ya, kenapa? Ya karena gampang menular. Makanya kemarin awal-awal tahun itu virusnya meningkat tajam gitu. Jumlah penularannya ya, atau jumlah penderitanya. Nah, jadi CDC itu merekomendasikan kita tidak boleh hanya memakai masker kain saja seperti yang si nenek ini pakai. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau keluar rumah, nggak boleh pakai masker kain saja. Ya, kecuali misalnya masker kainnya dia didesain luarnya anti air, kemudian di hidungnya ini ada kawat yang bisa menyesuaikan bentuk hidung kita. Nah, itu baru boleh. Nah, jadi tapi kan agak sulit ya nyarinya. Nah, yang harus dipakai itu adalah masker bedah ya, masker bedah tapi dengan beberapa catatan. Minimal adalah masker bedah dengan beberapa catatan, yaitu yang pertama adalah pakai masker fiter. Masker fiter itu jadi kayak masker terus luarnya ada kayak kerangkanya. Kayaknya sekarang udah banyak yang jual ya. Kerangkanya itu dia ngepres bagian pipi karena kalau masker bedah kadang suka masih bolong di sisi kanan kirinya gitu. Jadi masker itu harus menutupi hidung bagian atas ya, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya sampai ke pipi kita, sampai ke telinga sini, wajah sampai ke dagu bawah, sampai bawah perbatasan leher sama dagu. Itu bentuk masker yang bagus ya. Jadi harus menutup sampai situ. Nah,
Atau yang kedua, masker bedahnya kita ikat ya, dibuntel gitu ya, diikat sampai di pipinya sini nggak ada rongga lagi, baru dikaitkan ke kuping. Kalau yang pakai kerudung bisa pakai konektor ya di belakangnya. Nah, bisa seperti ini. Atau yang ketiga adalah double mask. Double mask tuh kita misalnya di rumah banyak masker bahan kok sayang-sayang banget gitu. Nah, caranya dalamnya itu masker bedah, ya luarnya itu masker bahan. Jadi nggak boleh dibalik, dalamnya masker bahan, luarnya masker bedah, nggak boleh gitu ya. Nah, kalau misalnya masker bahan, kalau lapis 2 boleh nggak? Nggak boleh juga. Jadi ini harus di dalamnya masker bedah, luarnya masker bahan. Ini masker bedah itu yang masker sekali pakai ya. Nah, kalau misalnya masker bedah dua-duanya boleh nggak? Nggak boleh juga, karena dia nggak ngepas. Ya, jadi jadi caranya 3 macam ini ya. Bapak Ibu semua, kalau keluar rumah harus pakai jenis masker kayak gini. Jadi kalau masker bahan doang, zaman sekarang itu sudah tidak direkomendasikan. Nah, kemudian apa lagi sih cara mencegahnya? Adalah menjaga daya tahan tubuh dengan apa? Yang pertama adalah di sini kita mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Gizi seimbang itu artinya adalah ada kandungan karbohidratnya yang mengenyangkan, beras-berasan, umbi-umbian gitu ya. Biji-bijian seperti jagung, singkong, ubi, nasi, kentang, dan lain-lain gitu. Roti, misalnya sagu. Nah, lalu ada juga yang mengandung sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, ibu-ibu udah pada paham ya. Kemudian mengandung lauk pauk. Lauk pauk ini bisa hewani, bisa nabati, ikan-ikan, daging, ayam, tempe, tahu, susu, telur ini masuk ke dalam lauk pauk, dan jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas dalam 1 hari. Ini harus ditakar. Nah, dan yang perlu diperhatikan yang paling lancip ini ada segitiganya, batasi gula, garam, dan minyak. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mau minum teh manis, dalam 1 hari itu gula yang dipakai tidak boleh lebih dari 4 sendok makan untuk 1 orang. Ya, kalau kita mau ngasih bumbu ke makanan, konsumsi garam paling banyak itu adalah 1 sendok teh per orang. Jadi ibu-ibu kalau nyayur misalnya nambahin garamnya semana sih? Yang dimasak gak cuma sayur, misalnya ada ayam gorengnya digaraminnya semana ya? Nah itu lebih nggak dari 1 sendok teh. Kalau lebih berarti harus dikurangin. Terus minyak, misalnya ibu goreng ayam nggak mungkin kan minyaknya 5 sendok makan. Pasti lebih kan dituang sampai misalnya setengah penggorengan. Nah itu kan banyak sekali ya. Nah ini ternyata batasan konsumsi dari Kementerian Kesehatan hanya segini buat minyak, gula, sama garam untuk menjaga kesehatan supaya selalu fit dan imunitasnya selalu bagus. Lalu tadi mencuci tangan, berolahraga yang bawah-bawahnya ya. Berolahraga itu bisa main bola misalnya, tapi kalau sekarang jangan ya, karena kalau main bola pasti nggak pakai masker. Misalnya jalan santai, senam boleh, sepeda boleh, bersih-bersih di rumah, dan yang terakhir adalah memantau berat badan. Jadi itu bukan berarti yang penting makan banyak, yang penting sehat, tidak ya, tapi menjaga daya tahan tubuh harus sesuai dengan porsi dan nilai gizinya. Nah, ini tolong dilihat. Kalau Bapak Ibu di rumahnya punya balita, yang pertama bayi dulu, usia 6 sampai 23 bulan atau 6 bulan sampai 2 tahun kurang, itu jumlah kebutuhan makannya, porsinya itu beda sama manusia atau orang dewasa. Ya, yang dibutuhkan sama anak yang masih umur 6 sampai 23 bulan itu nasinya banyak atau makanan pokoknya 35%. Kemudian harus ada protein hewani, daging, sapi, ayam, ikan, telur gitu ya. Itu 30%. Jadi hampir sebanding sama jumlah nasi. Misalnya nasinya secentong, ya ukuran ayamnya juga ukuran secentong nasi. Gitu. Terus setelah itu baru apa? Baru sayuran dan buah-buahan gitu, 25%, dan sisanya adalah kacang-kacangan, tempe, tahu. Jadi nggak boleh misalnya nyuapin anaknya cuman pakai nasi sama tempe doang gitu. Mungkin memang agak mahal ya, tapi paling nggak misalnya telur lah minimal yang masih terjangkau sama kita. Ini buat anak yang 6 bulan sampai 23 bulan, karena memang perkembangannya masih sangat pesat dan untuk membantu proses perkembangan otak gitu. Jadi kebutuhan hewaninya dia lebih banyak daripada kacang-kacangan, tempe, tahu gitu ya. Nah, kalau anak-anaknya 2 sampai 5 tahun ya, balita itu sudah hampir mirip, tapi tetap dia butuh
butuh banyak sekali protein. Nah, ini boleh dicampur, hewani nabati sudah lumayan boleh dicampur, makanan pokok, nasi 35%, baru sayur dan buah-buahan 30%. Jadi sebenarnya anak 6 bulan sampai 5 tahun itu sayur buah dia tidak harus makan buah banyak gitu, harus makan sayur banyak, enggak mesti. Tapi sebenarnya harus tetap ada, tapi proporsinya kayak gini, beda sama orang dewasa. Nah, orang dewasa itu justru kebalikannya, dia makanan pokoknya sepertiganya, jadi nasi sama sayur jumlahnya harus sama. Saya nasinya 2 centong, maka sayurnya juga harus 2 centong, gitu ya. Makanya jangan asin-asin sayurnya, supaya bisa kemakan banyak, gitu. Kemudian misalnya numis kangkung gitu ya, atau numis labu siam misalnya. Nah, itu jangan terlalu asin supaya bisa dimakan banyak. Nah, lalu lauk pauk, ayam, daging, tahu. Nah, itu hanya 1/6-nya, jadi nggak usah banyak-banyak. Mendingan kasih anaknya yang masih balita gitu. Kemudian buah-buahan juga 1/6-nya. Jadi yang paling dibutuhkan adalah sayur dan makanan pokok ya. Ini konsumsi gizi seimbang buat orang dewasa. Itu ya, jadi tolong diperhatikan juga sama usianya. Nah, harus mengkonsumsi suplemen nggak sih atau vitamin nggak sih saat pandemi? Ternyata buat orang sehat itu nggak perlu. Kita sehat aja nih. Nah, selama kita makan makanan yang bergizi seimbang sesuai dengan yang tadi ya, sesuai dengan yang ini nih, ya, itu tidak diperlukan mengkonsumsi suplemen atau vitamin untuk menjaga imunitas karena kita tubuh kita itu secara otomatis sudah menjaga keseimbangannya sendiri, tapi tadi diiringi dengan olahraga juga ya, olahraga gaya hidup yang sehat, tidak makan makanan manis, membatasi gula dan garam, tuh tadi yang saya bilang. Nah, kalau orang yang sakit itu perlu vitamin, suplemen. Kenapa? Untuk mempercepat proses pemulihan dan yang dikonsumsi harus sesuai dengan rekomendasi dokter. Juga perlu perhatikan dosisnya, ya. Jadi nggak boleh asal. Nah, kemudian apalagi untuk mencegah penularan COVID, di rumahnya sering dibersihkan, disinfeksi. HP yang paling sering dipegang, dibawa kemana-mana, pasti terkontaminasi, bersihkan. Ya, caranya apa? Nah, bisa pakai misalnya cairan disinfektan ya, boleh misalnya hand sanitizer yang semprot itu boleh disemprotin, boleh, atau misalnya pakai cairan karbol di rumah itu boleh ya. Kemudian pegangan keran, gagang pintu, toilet, stafel, saklar lampu, meja, lantai ya. Kemudian gagang pintu udah ya. Nah, ini tolong sering dibersihkan. Kalau ada yang sakit maka rumah wajib didisinfeksi. Tuh. Caranya tadi yang saya bilang, airnya dicampur dengan sabun, kalau buat ngepel pakai karbol, misalnya air karbol itu sudah jadi satu alternatif termudah untuk disinfektan. Nah, kemudian bersihkan diri setelah berpergian. Ini ada protokolnya ya, ketika sampai depan rumah, jangan masuk dulu, sepatunya dibuka dulu, kemudian barang-barangnya disemprotin dulu, ya. Kalau sudah bersih semua, benda-benda yang tidak dibutuhkan dibuang, tempat sampah yang di luar rumah. Kemudian masuk ke rumah, jangan sapa orang-orang yang ada di dalam rumah dulu, tapi langsung cuci tangan, kemudian ganti baju. Ya, buka pakaian, langsung masukin ke keranjang kotor atau mesin cuci misalnya. Kemudian jangan sentuh apapun dulu, jangan langsung beristirahat, tapi langsung mandi. Kalau memang mau langsung beristirahat, mungkin kayak masih panas ya, masih capek gitu, takut masuk angin, kalau langsung mandi itu boleh diistirahat tapi masih jauh dari anggota keluarga, duduk sebentar 5-10 menit tapi sudah lepas pakaian ya, lalu mandi gitu, mandi pakai sabun, baru setelah itu barulah sapa anggota keluarga kita. Jadi salaman, cium tangan itu kayaknya nanti dulu gitu ya, selama pandemi. Nah, kenapa? Karena ini ternyata virus corona ini agak bandel ya Bapak Ibu. Ternyata dia bisa bertahan di berbagai tempat dalam durasi yang berbeda-beda. Kalau di udara dia sampai 3 jam bisa melayang-layang, coba bayangkan. Kemudian di tembaga dia 4 jam, di aluminium 2-8 jam. Ya. Kemudian di sarung tangan medis itu sampai 8 jam, di kardus, karton itu seharian. Kemudian di besi, di pagar-pagar gitu 2-3 hari bisa kalau nggak didisinfeksi ya. Kemudian di kayu
bisa 4 hari, karena kayu itu zat organik, jadi dia bisa lebih lama. Di kaca juga bisa 4 hari, ya. Kemudian di kertas juga bisa sampai 5 hari, dan di plastik sampai 3 hari. Ya, ada bahkan sampai kasus 5 hari dalam plastik. Jadi semuanya harus dibersihkan, gitu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba bergejala, apa sih yang harus dilakukan? Atau misalnya saya kontak erat nih, di tempat kerja saya ada orang yang positif, saya satu ruangan sama dia misalnya, atau tetangga saya positif, saya kemarin ngobrol sama dia misalnya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, saya mau jelasin dulu tentang definisi kontak erat. Nah, kontak erat itu adalah orang yang punya riwayat kontak dengan orang yang diduga positif, misalnya dia lagi nunggu hasil swab ya, atau konfirmasi COVID-19. Tapi biasanya yang paling diperhatikan adalah yang kontak dengan orang yang positif ya. Riwayat yang dimaksud itu seperti apa? Tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable yang tadi yang masih diduga, atau kasus konfirmasi ya yang sudah positif dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Jadi ngobrol lama gitu misalnya ya di depan rumah. Terus walaupun pakai masker. Ya, walaupun pakai masker gitu. Kemudian sentuhan fisik langsung. Nah, ini salaman, cium tangan. Walaupun cuma sebentar ketemu, cium tangan, terus pergi lagi. Walaupun pakai masker, tetap masuk ke dalam definisi kontak erat gitu. Kemudian orang yang memberikan perawatan langsung terhadap orang yang positif tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Ya, misalnya di rumah ada yang sakit, positif COVID, kita rawat, kitanya nggak pakai APD yang sesuai standar, yang kayak dari rumah sakit, itu harus di swab juga gitu. Definisinya dia sebagai kontak erat juga, atau situasi lain. Ya, itu definisi kontak erat. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita kontak erat? Pertama, isolasi mandiri. Udah jangan keluar rumah, jangan keluar kamar, di kamar aja gitu. Selalu pakai masker, walaupun tidak bergejala. Selalu pakai masker dan buang di tempat yang ditentukan. Kalau sakit, ada gejalanya, tetapi rumah jangan kerja, jangan ke pasar, jangan ke rumah tetangga, ya. Lalu kalau misalnya bisa telemedicine. Kalau enggak, datang ke puskes. Kalau memang bergejala, ya nanti langkah selanjutnya. Nah, gunakan kamar terpisah, jaga jarak dari anggota keluarga. Usahakan jangan komunikasi langsung dulu ya. Kemudian cek suhu harian, kemudian amati batuk, sesak nafas kalau ada gejalanya. Maka itu butuh ada termometer, ada oximeter di rumah kalau bisa ya, pulse oximeter gitu. Kemudian makan makanan yang gizi seimbang, lalu cuci tangan dengan sabun. Perhatikan kalau batuk bersin jangan ada di dekat orang. Kemudian jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan disinfektan yang sehat. Ini harus bantu buat disinfeksi rumahnya. Lalu kalau bisa berjemur. Kalau hujan mulu ya udah nggak usah berjemur. Karena berjemur tuh nggak wajib sebenarnya. Jangan gunakan alat makan dan kayaknya ada di sini ya. Nah, ini peralatan makan dan kamar mandi yang bersamaan dengan anggota keluarga yang sehat. Gitu. Kalau bisa kamar mandi terpisah. Kalau agak sulit kamar mandi cuma satu di rumah gimana dong? Gantiannya dijeda dulu gitu. Makainya kalau lagi orang-orang nggak pakai gitu ya. Tahu kalau habis dipakai langsung didisinfeksi dulu kamar mandinya. Gitu. Kemudian hubungi fasilitas kesehatan kalau gejalanya berlanjut atau semakin parah. Nah, ini yang tadi saya bilang, lapor atau berobat ke puskesmas terdekat. Nah, kalau Jawa Barat itu ternyata dia ada call center-nya, itu nomornya 112 atau 119. Kalau ini sibuk nggak diangkat ya, namanya juga vaskes pemerintah ya, kita agak nggak bisa terlalu mengandalkan juga gitu. Boleh datang ke puskesmas terdekat. Kemarin saya browsing kalau dari Ambar Waringin Elok itu puskesmas yang terdekatnya puskesmas Kemuning. Nggak tahu benar atau salah, coba nanti kita share ya. Nah, ketika di puskes sampaikan keluhan, kalau ada gejalanya supaya dikasih obat, kemudian riwayat kontak erat. Saya kemungkinan tertular dari siapa?
Ya, saya pergi kemana saja, ketemu siapa saja, ceritakan di sini. Nanti biasanya Puskes akan menjadwalkan swab PCR dan ini gratis. Jadi teman-teman, Bapak Ibu kalau misalnya mau di swab gratis itu harus ke Puskes dulu supaya didata dan lalu dijadwalkan swab PCR. Nah, biasanya selang beberapa hari baru di-swab. Kalau misalnya penuh jadwalnya mungkin bisa nunggu sampai seminggu. Nah, apa yang harus dilakukan gitu kan? Tapi biasanya rata-rata 3 hari, 2 atau 3 harian ya habis kita lapor itu di-swab. Nah, habis di-swab atau sambil menunggu jadwal swab itu harus tetap isolasi mandiri di rumah hingga hasil swab keluar. Kalau positif, kalau positif kita kan sebagai warga masyarakat di tempat tinggal nih harus lapor ketua RT. Ya, harus lapor ketua RT. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dan supaya ketua RT-nya tahu ya, supaya bisa bantu memantau kalau kita punya keperluan atau butuh bantuan itu ketua RT-nya tahu ya, dan orang-orang yang kontak erat dalam 14 hari terakhir wajib kita kasih tahu ya. Siapapun tetangga kita, saudara kita, teman kerja misalnya itu harus dikasih tahu, "Hai, saya positif COVID." Jangan malu, jangan takut karena COVID itu bukan aib ya. Nah, ini juga perlu dipahami oleh tetangganya gitu atau keluarganya atau saudaranya gitu. Positif itu bukan aib. Jadi ketika ada orang terdekat kita yang terkonfirmasi positif, itu sebaiknya disupport gitu. Jadi jangan dijauhi atau bahkan dikucilkan gitu ya. Nah, kabari saya positif, kita pernah ketemu misalnya kemarin atau beberapa hari yang lalu, tolong kamu isolasi juga ya, takutnya kena ketular gitu ya. Dan setelah isolasi, langkah berikutnya sama kayak tadi, periksa gitu. Lakukan isolasi mandiri. Nah, kalau dia gejala ringan, biasanya disuruh isolasi mandiri. Tapi kalau gejala berat, itu Puskes akan merujuk ke rumah sakit rujukan. Jadi yang hanya bisa merujuk adalah Puskesmas. Kalau misalnya Bapak Ibu dari awalnya udah ke rumah sakit swasta, itu biasanya susah, akan dilempar-lempar. Kenapa? Karena rumah sakit swasta itu biasanya dia nggak memiliki fasilitas isolasi yang memadai dan biasanya dia berbayar gitu. Kalau ICU-nya penuh ya udah gitu kan. Nah, makanya saran saya lebih baik ke Puskes supaya Puskes yang mencarikan rumah sakit rujukan gitu ya. Ini itu yang harus dilakukan. Nah, kemudian berapa lama sih saya harus isolasi mandiri? Kalau misalnya Bapak Ibu ternyata tanpa gejala ya, itu isolasi sampai hasil swab PCR terakhir negatif. Atau kalau misalnya nggak memungkinkan untuk PCR lagi setelah PCR pertama positif, itu isolasi mandiri kalau dia tanpa gejala 10 hari di rumah, nggak boleh ketemu siapapun, nggak boleh dijenguk siapapun. Ya, 10 hari di rumah, hari ke-11-nya sudah boleh beraktivitas lagi. Nah, 10 hari ini sejak kapan? Sejak hasilnya positif. Gitu, sejak hasilnya positif. Nah, kemudian kalau gejalanya ringan bagaimana? Kalau gejalanya ringan masih bisa dirawat di rumah misalnya, kapan harus berapa lama harus isolasi? Nah, minimal itu pertama sampai hasil PCR negatif, tapi kalau dia nggak di-swab lagi, itu nggak masalah ya, tapi harus mengikuti aturannya minimal 10 hari dari muncul gejala pertama, misalnya dia batuknya kapan nih, gitu ya. Itu 10 hari dari saat di-swab dia sudah bergejala, berarti hitungannya adalah 10 hari dari hasil positifnya dia ya sampai gejalanya hilang. Kadang-kadang gini, orang ketika di-swab dia sudah bergejala atau kadang-kadang orang pas di-swab itu dia belum bergejala, tapi pas baru terkonfirmasi positif baru muncul semua gejalanya karena memang imunnya down gitu ya. Biasanya orang yang baru terkonfirmasi positif tuh stres dia. Nah, baru deh gejalanya muncul. Nah, itu hitungan hari pertamanya bagaimana kalau yang kayak gitu berarti hitungnya dari muncul gejala pertama. Nah, sampai gejalanya hilang sama sekali, lalu ditambah 3 hari di rumah masih, baru habis itu selesai isolasi mandiri tanpa harus PCR lagi. Kenapa begini? Ini aturan yang Kementerian Kesehatan karena ternyata orang yang sudah sembuh itu pernah ada kasus atau banyak kasus itu ditemukan ketika dia PCR beberapa kali sampai 3 bulan kemudian itu hasilnya masih positif. Padahal udah nggak ada gejalanya gitu ya, dan itu sudah tidak menularkan lagi gitu ya. Kenapa? Karena ternyata partikel
Yang positif terdeteksi oleh PCR itu bukan virusnya, tapi hanya materi genetiknya saja yang virusnya sudah mati gitu. Kemudian daftar obat-obatan apa sih yang perlu ada di rumah buat P3K? Nah ini berdasarkan gejalanya COVID, maka kita harus tersedia obat untuk mengurangi gejalanya. Yang pertama misalnya obat demam, ya paracetamol, baik untuk anak-anak, kalau ada anak-anak di rumah beri yang sirup, kemudian atau orang dewasa ini bisa dibeli di warung ya aman. Kemudian obat batuk, biasanya Bapak Ibu cocok batuknya minumnya pakai apa? Ya, yang gatel, yang dahak atau yang enggak misalnya. Terus pengatur lendir, ekspektoran obat batuk juga ini, terus antihistamin ya, obat gatel kayak cetirizine atau apa gitu itu boleh ya disediakan di rumah. Terus obat kumur antiseptik untuk nyeri tenggorokan. Ini boleh dipakai kalau wanti-wanti jaga-jaga sehari sekali atau 2 hari sekali boleh juga dipakai ya, obat kumur bisa dibeli juga di apotek. Kemudian vitamin C, D, E, dan zinc ini untuk stok aja gitu. In case nanti misalnya ada yang positif atau bergejala itu baru dikonsumsi gitu ya. Selama tadi yang saya bilang makannya seimbang, terus dia olahraga teratur, itu nggak perlu minum suplemen. Kemudian penderita kalau ada orang sakit asma, alergi, itu obatnya harus stok juga di rumah. Kalau punya penyakit diabetes, gula, terus jantung, darah tinggi, atau hipertensi, itu obatnya harus tetap ada, ya. Dan tetap dikonsumsi ketika dia isolasi mandiri, gitu. Walaupun dia positif COVID, tetap harus konsumsi obat-obat komorbidnya, gitu ya. Nah, kemudian kalau ada tetangga yang positif gimana? Kita harus apa sih? Nah, yang pertama, sebagai tetangga yang baik, kita harus bantu pastikan RT sudah tahu. Ini, informasi kepada RT itu bukan dalam konteks menyebarkan aib, tetapi membantu, ya, membantu apa? Ketika RT-nya tahu, artinya RT-nya di situ punya kewajiban ya untuk memastikan bahwa si warganya yang positif ini sudah dapat pertolongan atau belum. Keluarganya sudah dapat pertolongan atau belum. Lalu tetangganya sudah tahu apa belum, ya. Tetangganya udah tahu untuk apa? Untuk bersama-sama membantu kalau pasien isolasi mandiri kita bantu gotong royong untuk kebutuhan hariannya. Tapi tidak boleh dikunjungi rumahnya ya. Rumahnya tidak boleh dikunjungi selama isolasi mandiri sampai masa isolasinya selesai. Kemudian kalau memang tetangga kita itu dirawat di RS atau di rumah sakit, pastikan keluarga serumah yang ditinggal itu dibantu gitu kebutuhannya ya. Kalau orang tuanya sakit, anak-anaknya gimana, makannya gimana, segala macam tolong diperhatikan. Kemudian kalau isomannya sudah selesai sesuai dengan Kemenkes, maka pasien atau tetangga kita itu sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Jadi nggak perlu dijauhin gitu ya, nggak perlu dikucilin gitu, tetap bisa bergaul seperti biasa, bisa bekerja lagi, bisa sosialisasi lagi seperti biasa. Tapi tetap pakai masker. Kemudian pasien yang telah selesai isolasi mandiri tidak dapat menularkan ke orang lain atau sudah selesai pengobatan sama, sudah tidak muncul gejalanya, sudah tidak menularkan lagi ke orang lain. Jadi tidak perlu ada stigma negatif terhadap pasien yang sudah sembuh, walaupun dia tidak di PCR lagi. Ya, selama dia sudah menyelesaikan isolasi mandirinya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Nanti kalau memang ada pertanyaan dari ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian bisa di WhatsApp grup ya, kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.